Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini aku bakal adain pembacaan kartu tarot dan juga kartu oracle. Dan untuk temanya, kali ini adalah tentang kabar baik apa yang akan kamu terima, kejadian baik apa yang akan datang ke kamu, ataupun berkat apa yang akan datang ke kamu. Dan seperti biasa, pembacaan ini adalah pembacaan general pick a card reading. Jadi pembacaan ini pembacaan secara general berdasarkan kartu tarot dan juga kartu oracle yang keluar. Dan seperti biasa, buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, maka nanti aku bakal tampilin gambarnya. Tapi buat kamu yang ingin pilih berdasarkan kartu, ini grup 1, 2, 3, 4. Kalian boleh pause video ini dan gunakan kata hati kalian serta intuisi kalian untuk pilih grup mana yang kira-kira kalian tertarik. Oke, so kalau gitu langsung aja aku bakal tampilin gambarnya. Ini dia. Oke semuanya, buat kamu juga yang ingin lihat video seperti ini, jangan lupa cek my channel dan jangan lupa subscribe. Dan kalau kamu ingin ada request tentang pembacaan general reading untuk kasus apa atau untuk tema apa, kalian bisa langsung komen di bawah. Oke, so kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, langsung aja kalau gitu kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini kamu punya kartu Receptivity dan juga ada kartu Quiet Time. Oke, untuk beberapa kartu aku bakal ambil secara barengan. Grup pertama tentang kabar baik apa yang akan kamu dapatkan atau yang akan hadir di hidup kamu, berkat apa yang akan kamu dapatkan. Oke. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Ada kartu The Fool. Oke. Next card. Oke, di sini ada kartu The Tower. Dan ada kartu Wheel of Fortune Reverse. Oke, sebelum lanjut aku bakal ambil kartu energi dulu. Grup 1. Ada kartu Journey. One more card. Ada kartu The Temple card. Oke, grup 1. Aku mau ngasih tahu dulu, kamu itu punya kartu Receptivity di sini dan juga ada kartu Quiet Time di sini. Sebenarnya kalau dari kartu yang keluar ini, kabar baiknya adalah akan ada sesuatu yang berakhir atau yang ending atau yang runtuh, tapi tidak menyelesaikan perjalanan kamu, melainkan melanjutkan perjalanan kamu. Kalau boleh dikatakan, kartu The Tower ini sebenarnya dalam pembacaan ini bukanlah hal yang negatif, tapi melainkan ada suatu pandangan baru yang membawa kamu ke arah kebahagiaan lebih atau ke tempat di mana kamu lebih konten dengan hidup kamu lebih puas dengan kehidupan kamu, dan ini juga berkaitan tentang spiritual awakening. Terutama di sini ada kartu Wheel of Fortune Reverse yang artinya kartu The Tower ini tuh sebenarnya bukan di ending, bukan segalanya akan berakhir runtuh begitu saja dan kamu harus memulai yang baru, tapi melainkan Wheel of Fortune Reverse ini dibilang kalau perjalanan kamu itu continue.
tapi ada perubahan pandangan, perubahan sikap, terutama kartu The Fool di sini ya, yang artinya ada sikap-sikap yang akan berubah, kembali menjadi lebih baru, tapi perjalanan kamu itu tidak baru. Jadi seperti kamu melanjutkan perjalanan kamu dengan pola pikir yang baru, dengan ide yang baru, dengan pandangan yang baru, tapi perjalanan kamu tidak putus, melainkan dilanjutkan. Dan apa yang akan kamu pikirkan nanti, apa yang akan kamu rasakan nanti itu justru akan membawa kamu ke arah yang lebih bahagia. Karena The Temple Pad ini itu merupakan kartu yang menunjukkan arah kebahagiaan, arah kepuasan, dan juga arah di mana kamu mendapatkan keinginan kamu mendapatkan kesejukan kamu, dan juga ini bisa dalam arti ke arah healing. Tapi untuk overall, semuanya kartu yang keluar ini, termasuk juga dengan kartu quiet time ini, artinya akan ada waktu refleksi, waktu untuk melihat kembali, tapi semua itu akan merubah pandangan kamu terhadap sesuatu, atau merubah bagaimana kamu melihat hidup kamu. Dan aku juga mengasih tahu terlebih lagi di sini ada kartu journey ya, yang artinya perjalanan kamu akan continue, kamu berada di tengah-tengah jembatan, bukan memasuki suatu gerbang yang baru. Sekali lagi, kamu tidak akan memasuki sesuatu gerbang yang baru, atau suatu perjalanan yang baru, tapi melainkan dari kartu yang keluar ini lebih dikatakan kamu akan continue dengan perjalanan kamu, tapi pola pikir kamu yang ke-switch, pola pikir kamu yang berubah, dan kamu merasa lebih puas terhadap apa yang terjadi di kehidupan kamu. Dan ini sebenarnya merupakan hal yang sangat positif ya, karena untuk mendapatkan kartu The Temple Pad ini, atau untuk mendapatkan jalan kebahagiaan ini, itu tidak semua orang bisa. Walaupun ada orang yang sangat berkecukupan, punya harta banyak, bahkan juga punya love yang cukup, sometimes mereka merasa kekosongan di hidup mereka, dan makanya kabar baik untuk kamu di sini adalah kabar baik yang sangat-sangat positif. Dan untuk sebagian orang, ini juga berarti akan ada spiritual awakening, akan ada kesadaran-kesadaran spiritual yang membuat kamu menyadari sesuatu yang selama ini belum kamu sadari. Dan di sini juga ada kartu Knight of Pentacles. Karena Knight of Pentacles itu artinya tentang grounded, tentang bagaimana kayak kamu lebih hidup di present moment kamu lebih tinggal di present moment kamu, tidak terlalu pusing dengan masa depan, tidak terlalu memusingkan apa yang telah terjadi, tapi present moment akan menjadi titik di mana this is my life, ini adalah hidup gue di saat sekarang, present moment adalah saatnya sekarang, dan ini yang harus aku fokuskan sekarang. Jadi, kedepannya sebagian dari kamu akan lebih fokus ke present moment ketimbang meributkan tentang apa yang belum terjadi ataupun apa yang telah terjadi. Dan sekali lagi, pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang cukup sulit, bahkan untuk seseorang yang sudah lewat beberapa tahap spiritual awakening, karena spiritual awakening sendiri ini ada banyak tahap, dan mungkin salah satu kamu akan menempuh tahap chaos, tapi bukan sesuatu yang bad ya. Walaupun di sini ada kartu The Tower, sekali lagi walaupun di sini ada kartu The Tower, tapi kartu The Tower ini lebih menunjukkan ke arah spiritual awakening, mungkin tahap chaos, tahap dimana kamu akan melihat semuanya berbeda. Dan sekali lagi, pemikiran seperti ini, pemikiran yang konten dan yang live in the present moment, yang lebih mementingkan present moment ini cukup sulit. Bahkan orang yang sudah punya pengalaman banyak, sudah melewati tahap spiritual awakening, itu agak sulit untuk punya pemikiran seperti ini karena kesibukan keseharian atau pekerjaan yang harus dia lakukan, yang membuat dia hilang fokus atau membuat dia resah dengan kesehariannya di mereka yang sebenarnya itu belum terjadi dan masih bisa berubah dengan apa yang kamu lakukan di present moment. Makanya, untuk kamu hal ini adalah hal yang sangat-sangat positif, terutama buat kamu yang masih labil, yang masih bingung, yang masih
bingung bagaimana kamu melihat situasi, yang masih merasa ragu dengan kepercayaan kamu, yang masih merasa ragu dengan apa yang kamu lakukan sekarang, akan ada sesuatu yang baru di kehidupan kamu, di pola pikir kamu yang menjadi titik di mana tempat kamu pelan-pelan menuju ke kebahagiaan kamu ini atau kepuasan diri kamu terhadap hidup kamu. Oke, so aku bakal buka kartu selanjutnya. Bener ya, perasaan untuk life in the present moment itu cukup sulit. Bahkan aku sendiri itu juga sangat sulit untuk sometimes life in the present moment dan masih kepikiran tentang masa depan, masih kepikiran tentang apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Jadi kalau kalian bicara, hanya ini saja yang akan kalian dapatkan, tentu tidak, karena spiritual awakening ini adalah tahapan untuk kamu membuka pintu kebahagiaan kamu yang lainnya. Oke, di sini ada kartu Gift from God dan satu kartu lagi. Di sini ada kartu Passion. Oke, next card. Next card. Next card, kamu punya kartu Opportunity, kesempatan. One more card. Ada kartu Divine Will. Gini, kartu Gift from Gods ini itu dibilang kalau misalnya akan ada hadiah atau berkat yang sangat besar datang ke kamu dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya, ataupun dari angel atau dari universe. Makanya kamu disuruh buka tangan kamu untuk terima hadiah yang akan datang ke kamu, dan ini mungkin bisa tentang penyelesaian masalah di hidup kamu, penyelesaian masalah yang kamu selama ini bingung cara selesaikannya gimana. Ini mungkin akan dapat kejelasan, akan dapat jalan keluar. Dan di sini ada kartu Passion. Kartu Passion di sini buat kamu yang benar-benar ingin melakukan sesuatu hal tapi belum kesampaian. Sekarang adalah waktunya, karena dari passion kamu itu dan dari kartu Gift from God ini akan dibantu untuk melancarkan semuanya, terutama dengan kartu Opportunity dan juga kartu The Temple Pad. Artinya passion kamu itu juga bisa menjadi kunci di mana kamu bisa mendapatkan kepuasan di hidup kamu. Dan sekali lagi, kartu Opportunity ini lebih ke arah tentang life in the present atau life in the moment. Gue gak bohong ya, tadi ini kartu gue buka sendiri, gue kocok sendiri, dan ini sesuai dengan apa yang gue bacakan tadi, kalau life in the present moment itu adalah hal yang akan benar-benar membuat kamu merasa puas dan membuat kamu merasa happy, membuat kamu merasa akan membuka kesempatan-kesempatan baru yang selama ini belum kamu lihat, yang selama ini mungkin kamu tidak sadari kesempatan itu ada. Dan kartu Opportunity ini juga dibilang kalau misalnya kesempatan itu ada di depan mata kamu dan ini berkaitan dengan passion kamu dan berkaitan juga tentang apa yang membuat kamu happy. Dan kartu The Fool ini juga berhubungan kalau kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah, walking into the unknown, karena memang life in the present moment itu tidak terlalu mementingkan apa yang akan terjadi ke depannya, tapi langkah awal apa yang akan kamu ambil, karena apa yang terjadi ke depan sangat berhubungan dengan apa aksi kamu sekarang ini. Dan Divine Will ini mau dikasih tahu kalau misalnya apa yang ada di diri kamu, perasaan yang ada di diri kamu, passion yang ada di diri kamu, itu memang sudah dikasih dari atas, dikasih dari alam semesta, dikasih dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kamu menyukai sesuatu, kamu punya passion di sana, jangan justru kamu tutupi, jangan justru kamu menolak passion kamu itu, atau kamu mengelak atau kamu menyangkal apa yang kamu sukai, tapi malah ikuti alur orang lain, walaupun apa yang kamu sukai itu sangat berbeda dengan apa yang orang lain sukai. Dan kartu Divine Will ini
ini juga buat kamu yang menanyakan, kenapa sih aku suka banget hal ini? Kenapa aku suka hal-hal yang berbau spiritual? Yang tentang tarot, tentang mungkin kartu oracle, dan juga yang lainnya, ataupun tentang energi. Itu karena memang sudah dikasih jalan ke kamu kalau kamu menyukai ini karena memang dari sananya ada passion di diri kamu yang dimana kamu lahir dengan passion itu. Jadi, untuk define real tentang passion kamu jangan dilawan, tapi lebih ke arah embrace atau lebih ke arah kamu melihat lagi passion kamu yang sebenarnya. Oke, aku bakal buka satu kartu tarot terakhir untuk kamu grup pertama. Grup pertama, berkat atau kabar baik apa yang akan kamu dapatkan? Di sini ada kartu King of Swords. Gini, kartu King of Swords ini lebih dikatakan kalau kamu punya kemampuan, kamu dikasih sebuah pedang di sini, dan pedangnya itu terserah kamu mau digunakan untuk apa. Apakah hanya sebagai hiasan atau digunakan untuk menuju tujuan kamu? Dan kamu dari kartu King of Swords ini dibilang kamu tuh dikasih kebebasan, dikasih kesempatan untuk menggunakan pedang ini. Dan pedang ini dalam artian itu bisa passion kamu, bisa kemampuan kamu, kemampuan sebagai leadership kamu, atau kemampuan kamu memimpin sesuatu, kemampuan kamu mengerahkan tenaga kamu, itu pintar-pintar dalam menggunakan pedangnya, pintar-pintar dalam menggunakan hal positif tersebut. Karena kalau kalian menanyakan apakah kamu bisa melewati masalah ini, apakah kamu bisa melewati hal yang terjadi saat ini, jawabannya adalah yes, kamu akan bisa melewati hal ini, karena King of Swords ini adalah seseorang yang mampu dengan pedangnya itu menebas segala macam masalah dalam hidupnya dia, menebas segala macam godaan dalam hidupnya dia. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu, sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini kamu punya kartu Past Life dan ada juga kartu Bright Future. Oke, gue suka banget sama kartu ini dan karena kartu ini adalah kartu yang menyuruh kamu untuk stop worrying, untuk stop takut terhadap sesuatu, khawatir terhadap sesuatu, dan stop worrying, everything is going to be fine karena segala sesuatunya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, dan kartu Past Life ini itu menandakan apa yang terjadi dengan kamu sekarang itu mungkin ada hubungannya dengan masa lalu, atau ini juga bisa berarti tentang karma-karma yang kamu jalani sekarang. Dan aku bakal buka beberapa kartu secara bersama-sama. Grup kedua, kabar baik apa yang akan kamu dapatkan atau berkat apa yang akan kamu dapatkan. Di sini ada kartu Six of Pentacles Reverse. Oke, ada dua kartu kebuka, ada kartu Page of Swords, dan satu kartu lagi ada kartu Ten of Swords Reverse. Oke, aku bakal buka next card. Grup kedua. Oke, di sini ada kartu Four of Pentacles Reverse. Dan ada kartu Ace of Cups. Oke, sebelum aku baca, aku bakal buka kartu energi dulu. Untuk grup kedua, kartu energi. Grup 2. Oke, di sini ada kartu Blossoming Abundance. Oke. Dan satu kartu lagi. Ada kartu Angels of Love. Oke, grup kedua. Gini. Definitely segala masalah kamu akan sangat membaik, akan mulai membaik, mulai dari sekarang, mulai dari saat ini. Dan aku mau kasih tahu juga, mungkin sebagian dari kamu lagi ada masalah finansial karena di sini ada blossoming abundance yang artinya
akan ada finansial lebih yang datang ke kamu, akan ada berkat dalam rupa finansial yang akan datang ke kamu. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya Angels of Love ini itu juga tentang lebih percaya ya. Punya faith, punya kepercayaan bahwa semua ini akan membaik. Dan untuk tarotnya, di sini ada kartu Six of Pentacles Reverse. Six of Pentacles Reverse ini tuh lebih dibilang kalau mungkin selama ini kamu ada yang lebih memberikan sesuatu atau memberikan sesuatu yang lebih, tapi kamu tidak menerima balasannya secara setimpal. Karena kartu Six of Pentacles ini tuh sebenarnya juga tentang keseimbangan. Selain keseimbangan, itu juga tentang memberikan sesuatu dan juga menerima sesuatu. Dan terlebih lagi di sini ada past life yang makanya tadi aku bilang memberikan, menerima, dan past life ini sangat erat hubungannya dengan karma. Sangat erat hubungannya dengan timbal balik dari apa yang kamu lakukan. Dan Page of Swords ini tuh dibilang kalau misalnya karma ini akan selesai, apa yang kamu pikirkan atau masalah-masalah kamu itu akan selesai dan akan ada sesuatu yang baru, tapi Page of Swords ini, sesuatu yang baru itu harus diperhatikan lebih ya dalam arti kata. Jangan karena di sini dibilang semuanya akan membaik tapi tidak ada aksi. Kartu Page of Swords ini adalah kartu tentang curiosity, kartu tentang sesuatu yang fun, kartu tentang sesuatu yang menjelaskan sesuatu yang serius dibuat menjadi sesuatu yang fun. Artinya harus ada effort di sini dan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu dapatkan harus dibuat seringan mungkin atau tidak dijadikan sebagai masalah yang kompleks. Terutama Angel of Love di sini dibilang artinya tetap berpadu kepada love di sini, tetap berpadu kepada kasih sayang di sini. Mungkin kamu yang punya masalah dengan orang tua, tetap fokus kasih sayang kamu kepada mereka dan semuanya akan menjadi ringan karena Angel of Love ini. Dan makanya tadi, masalah-masalah kamu tidak boleh dianggap sebagai masalah yang sangat-sangat berat, tapi melainkan dijalankan saja karena semuanya akan membaik. Karena kamu tidak tahu ada sesuatu hal yang tidak terduga akan datang ke kamu. Dan kartu Four of Pentacles ini tuh lebih dibilang keep something. Simpan sesuatu erat-erat dalam diri kamu yang berharga. Aku nggak tahu ini apa, tapi ada pesan dalam kartu ini. Kalau kamu menginginkan sesuatu untuk dilepaskan atau untuk direlakan, tapi kamu masih bingung antara resiko dan juga antara kamu sayang melepaskannya, kartu ini dibilang keep something atau simpan sesuatu yang kamu sayangkan itu. Jangan justru malah kamu lepaskan. Karena sekali lagi kartu Four of Pentacles ini tentang sebenarnya merelakan sesuatu, tapi di sini adalah reverse, yang artinya juga lebih baik kamu menyimpan, dan Pentacles di sini sendiri adalah tentang sesuatu yang berharga, jadi simpanlah sesuatu yang berharga. Aku nggak tahu, mungkin ini pesan untuk beberapa dari kamu yang ingin tadi itu ya, yang ingin melepaskan sesuatu atau yang ingin merelakan sesuatu. Karena sekali lagi ada ketidakseimbangan di sini, ada ketidakseimbangan dari apa yang kamu berikan dengan apa yang kamu dapatkan. Dan di sini ada kartu Ten of Swords Reverse, artinya semuanya keraguan kamu, kegelisahan kamu akan selesai, semua akan berakhir, semuanya akan menemukan jalan keluarnya. Tapi tetap ingat, harus ada tindakan di sini, jangan stay di tempat, harus ada tindakan. At least tindakannya di sini adalah jangan memperkeruh masalah, jangan membuat kompleks sebuah masalah. Masalah yang di depan mata itu jangan dibuat ribet. Karena gini, aku mau jelasin dulu tentang basic kartu Page of Swords. Itu adalah seseorang yang membawa pedang tapi tidak digunakan untuk menusuk, tapi tidak digunakan untuk menjadi senjata, melainkan hanya untuk fun. Yang artinya sesuatu yang berat, sesuatu yang kompleks, sesuatu yang tidak ringan, sesuatu yang besar, itu bisa dijadikan sebagai hal yang fun.
bisa jadikan sebagai hal yang ringan dan tentunya dengan bantuan Angel of Love ini. Makanya tugas kamu di sini adalah jangan membuat complicated sebuah masalah, jangan membuat kompleks sebuah masalah, tapi lebih ke jalankan saja. Dan Ace of Cups, kartu Ace of Cups di sini itu dibilang kalau akan ada kesempatan baru, dan kesempatan ini dibuka oleh pola pikir kamu, oleh ide-ide baru yang datang ke kamu. Jadi tetap perhatikan kalau kamu punya suatu ide, kalau kamu punya suatu kreativitas yang ingin kamu lakukan, perhatikan karena itu bisa menjadi opportunity atau kesempatan yang baru. Oke, so aku bakal buka kartu berikutnya. Oke, grup kedua. Di sini ada kartu Creative Writing. Dan satu kartu lagi, grup kedua. Oke. Ada kartu Relationship Harmony. Oke. Relationship Harmony ini sangat erat kaitannya dengan Angel of Love ya. Artinya akan ada harmoni, akan ada keharmonisan dalam sebuah hubungan yang dari tadinya mungkin punya masalah menjadi lebih baik lagi. Dari tadinya punya konflik menjadi lebih baik lagi. Dan ini mungkin adalah kamu dengan keluarga kamu. Karena sekali lagi past life di sini juga berarti tentang karma ya. Tapi di sini tidak dijelaskan tentang karmic relationship antara hubungan pasangan atau soulmate. Mungkin melainkan hubungan terdekat kamu sekarang ini. Dan creative writing ini sebenarnya mau dibilang kalau kamu punya sesuatu yang mengharuskan kamu untuk menulis ide kamu itu. Entah dalam bentuk apa, tapi writing di sini karena kartu oracle ini pun juga terbatas, ini lebih dikasih tahu tentang ekspresi. Ada ekspresi yang harus kamu keluarkan dalam bentuk tulisan ataupun bukan, tapi di mana ekspresi kamu itu bisa dimengerti orang lain secara mudah. Jadi entah apapun ide kamu yang kamu punya sekarang, tentang ekspresi, tentang mungkin ide-ide baru, tentang kreativitas kamu, creative writing ini itu dibilang yes, lakukanlah terlebih lagi. Kartu Ace of Cups ini juga sangat-sangat positif jika kamu menanyakan pertanyaan yes or no. Oke, so aku bakal buka kartu berikutnya. Oke, di sini ada kartu Christos dan kartu ini tentang sekali lagi tentang love ya. Ini tentang seseorang yang mungkin menyayangi kamu. Gini, kartu Christos ini tuh lebih dibilang kalau kamu adalah seseorang yang dikasihi juga. Kamu adalah seseorang yang dicintai juga. Jangan hanya karena suatu masalah, jangan hanya karena suatu perbedaan, suatu konflik, kamu melupakan hal itu. Itulah yang mau diingatkan dari kartu ini. Jangan kamu melupakan hal-hal yang membuat kamu meyakini kalau kamu adalah seseorang yang dicintai. Oke, next card. Karena sebenarnya, kalau dari kartu ini sendiri, yang punya masalah dengan kamu, konflik yang punya masalah dengan kamu itu, orang yang punya konflik dengan kamu itu sebenarnya mereka itu juga tidak membenci kamu sampai segitunya, masih ada perasaan kasih di dalamnya. Oke, di sini ada kartu balance. Dan kartu balance ini sekali lagi tentang sebuah keseimbangan. Keseimbangan adalah hal yang paling utama yang bisa membawa kamu ke healing, atau pembacaan ini sebagian orang mungkin juga tentang healing. Dan oke, aku bakal buka satu kartu tarot terakhir. Dan seperti biasa, pembacaan ini adalah general pick card reading. Jadi kalau kamu merasa pembacaan ini tidak cocok dengan kamu, kalian boleh pindah ke grup yang lainnya. Oke, di sini ada kartu The Hangman. Kartu The Hangman di sini, ini adalah kartu yang menunjukkan kalau misalnya sometimes kamu merasa ada di jalan yang tidak bisa dilepaskan, di jalan yang tidak bisa ada penyelesaian masalahnya, atau menghadapi konflik yang tidak ada jalan keluarnya. Kartu Hangman ini lebih dibilang kalau
permasalahan itu nanti akan runtuh, permasalahan itu pelan-pelan akan selesai, tapi memang kamu harus ada di posisi ini. Kalau kamu menanyakan sebuah masalah, kenapa masalah ini datang ke kamu? Karena memang harus di sana, dan itulah makanya The Hangman ini, dan seperti yang aku katakan tadi tentang karma yang ada di dalamnya, itu yang mengharuskan kamu melewati proses ini. Dan di sini bottom deck energi kamu itu ada kartu Two of Swords ya. Kartu Two of Swords ini tentang intuisi, pertajam intuisi kamu, dan banyak banget hal yang bisa mempertajam intuisi kamu. Salah satunya adalah tentang pick a card ini. Jadi buat kamu grup kedua, akan ada penyelesaian dari masalah kamu, dan healing juga kamu akan dapatkan, dan segala macam keadaan di hidup kamu, terutama tentang relationship dengan orang-orang terdekat kamu akan mulai membaik. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe, and see you again on my next video. Bye bye. Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu True Love dan juga ada kartu Divine Passion. Oke, mungkin sebagian dari kamu ini tentang soulmate, dan mungkin sebagian dari kamu yang menanyakan tentang jodoh, ini juga tentang hal itu, dan ataupun juga tentang passion kamu, tentang hal-hal yang menarik perhatian kamu. Oke, so aku bakal buka beberapa kartu secara barengan, dan langsung aja kalau gitu mulai dari kartu tarotnya. Grup ketiga. Grup ketiga, di sini ada kartu Five of Vessel atau Five of Cups, dan juga di sini ada kartu King of Swords Reverse. Oke, aku bakal buka kartu lainnya dulu. Grup ketiga, di sini ada kartu The Emperor Reverse. Ada dua yang loncat, ada kartu Eight of Swords dan juga Knight of Pentacles. Oke, sebelum lanjut aku bakal buka kartu energi dulu. Grup ketiga. Oke, ada kartu Anxiety. Dan ada kartu Indication. Oke, grup ketiga. Aku mau ngasih tahu dulu kalau misalnya di sini kamu punya kartu Five of Vessel atau Five of Cups, dan juga ada kartu King of Swords Reverse. Kartu Five of Cups ini sebenarnya adalah tentang sebuah rasa yang cukup mengena di hati, tapi lebih ke arah perasaan menyesal ataupun juga perasaan kehilangan atau perasaan yang kalah, perasaan yang merasa gagal. Dan di sini tuh mau dibilang perasaan ini harus selesai dulu. Karena alam semesta, universe itu mau tunjukin ke kamu tentang true love atau tentang kasih yang sebenarnya. Ini bisa soulmate, ini bisa dalam keluarga ataupun juga dalam pertemanan. Tapi perasaan loss, perasaan kecewa, perasaan kalah, perasaan menyesal ini harus selesai dulu dan harus dihilangkan dulu. Dan kamu tidak lakukan itu karena di sini ada kartu King of Swords Reverse, artinya kemampuan-kemampuan kamu justru tidak kamu gunakan. Dan ini pun juga kalau aku baca mungkin lebih ke arah logika ya. Gunakan logika kamu ketimbang perasaan kamu. Untuk beberapa tahap gunakan itu, dan kabar baiknya di sini untuk kamu adalah
begitu kamu selesaikan itu semua, begitu kamu selesaikan perasaan itu, begitu kamu finish anxiety kamu ini, maka kamu akan menemukan jalan. Tapi tentunya tidak hanya satu yang kamu temukan, melainkan banyak jalan. Dan aku juga mau ngasih tahu sebenarnya kalau jalan ini adalah jalan yang mungkin kamu tanyakan kepada alam semesta, kepada Tuhan, dan juga kepada orang-orang di sekitar kamu. Apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari posisi ini? Apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari hal ini? Ini tuh mau dikasih tahu kalau gunakan logika kamu untuk berpikir. Gunakan kemampuan kamu untuk menilai sesuatu, tapi mungkin buat kamu yang merasa sakit hati, merasa perasaan kamu terlukai, ditutup dulu perasaan itu, tapi lebih fokus ke logika kamu, karena kartu The Emperor Reverse ini juga dikasih tahu kalau sebagian dari kamu merasa perasaan itu sangat menunjang keputusan kamu, makanya sometimes logika kamu itu tidak terlalu jalan. Dan inilah yang mau dikatakan, kalau itu sudah selesai, kalau kamu gunakan logika kamu, kalau kamu gunakan pemikiran kamu dengan tepat, maka akan ada jalan yang bisa kamu pilih. Dan jalan yang bisa kamu pilih itu sebenarnya ada di depan mata kamu. Karena kartu Eight of Swords ini menunjukkan kalau kamu punya jalan, dan jalan itu tidak hanya satu. Jalan itu ada banyak, tapi kamu tidak bisa lihat itu. Dan ini karena anxiety, karena hal-hal yang perasaan kecewa ini ya. Dan kartu Knight of Pentacles ini tentang grounding, tentang bagaimana kamu stay in the present moment, tentang bagaimana kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang ini, tentang kesadaran kamu, tentang awareness kamu. Oke. Untuk grup ketiga, pembacaan ini sangat spesifik ya. Ini juga tentang passion kamu di sini. Kalau misalnya ikuti passion kamu, dan true love di sini juga bisa mungkin lebih melihat kasih yang kamu dapatkan dari orang lain, atau lebih melihat hal itu, ataupun ini juga bisa dikasih tahu ke kamu kalau universe menghadiahkan kamu sosok, atau tidak hanya satu, mungkin banyak yang sebenarnya itu mungkin menyayangi kamu, tapi kamu tidak lihat itu. Makanya ayo open your eyes. Dari kartu ini itu dibilang buka mata kamu, jernihkan pikiran kamu, dan stay grounded, karena true love ini mau datang ke kamu. Terutama buat kamu yang lagi nyari jodoh. Oke, aku bakal buka kartu selanjutnya. Oke, di sini ada kartu prioritas dan satu kartu lagi. Ada kartu gentleness. Dan bottom deck kamu ada kartu comfort ya. Gini, kartu prioritas ini lebih dikasih tahu memprioritaskan sesuatu, atau memprioritaskan hal yang penting apa yang harus kamu kerjakan, hal penting apa yang harus kamu fokuskan di sana. Dan gentleness ini adalah tentang untuk menahan emosi kamu, menahan ego kamu, menahan rasa ingin menang kamu. Dan gentleness ini tidak hanya hadir untuk kamu dengan orang lain ya, tapi untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu terlalu keras dengan diri kamu, kartu gentleness ini lebih dibilang kamu lebih slow down aja, ikuti alurnya, karena nanti akan ditujukan ke kamu jalan mana yang tepat. Jadi untuk grup ketiga, kabar baik kamu ini adalah kabar baik yang benar-benar spesifik ya. Kabar baik yang menunjukkan kalau akan datang hal penting di hidup kamu berupa true love ataupun passion kamu di sini. Karena sometimes love itu juga bisa berkaitan dengan passion, dengan pekerjaan kamu. Ini akan datang ke kamu, tapi memang harus ada step-step yang kamu jalankan terlebih dahulu sebelum kedua hal ini datang ke kamu. Oke, next card. Grup ketiga. Oke, udah ada dua kartu, ada kartu reflection dan juga ada kartu dreaming of you.
Kartu reflection ini tentang merefleksikan kembali sebenarnya di hidup kamu itu banyak loh blessing yang datang ke kamu, banyak loh kasih yang datang ke kamu, karena di sini juga berkaitan tentang to those you love, simply feel them inside your heart. Life is beautiful. Kartu ini tentang bagaimana kamu menerima kasih sayang, menerima love dari orang lain. Dan ini sebagai konfirmasi dari kartu true love ini, dari kartu apa yang tadi gue katakan, kalau misalnya memang kamu harus lebih bisa menyadari apa yang orang lain berikan ke kamu, terutama dalam hal kasih sayang. Dan kartu dreaming of you ini sebenarnya ada orang yang kepikiran sama kamu, orang yang mungkin muncul di mimpi kamu, mungkin muncul di pemikiran kamu, tiba-tiba kamu kepikiran dia. Itu menunjukkan sebenarnya mungkin dia butuh kamu, dia lagi kangen kamu, atau dia mungkin kangen dengan kamu yang dulu, terutama dengan perubahan-perubahan yang mungkin selama ini kamu jalani. Oke, sebelum aku close, aku bakal ambil satu kartu tarot dulu untuk grup ketiga. Dan seperti biasa, pembacaan ini adalah pembacaan general pick card reading. Jadi kalau kamu merasa pembacaan ini tidak cocok dengan kamu, ya kamu boleh pilih grup yang lainnya. Oke, di sini ada kartu Four of Cups dan juga ada kartu Ten of Cups. Kartu Ten of Cups ini itu tentang keharmonisan, tentang hubungan yang membaik, juga tentang love, tentang bagaimana hidup bersama, menjalin hubungan dengan orang lain. Dan Ten of Vessel ini adalah kartu yang paling baik tentang koneksi, terutama dalam keluarga, terutama dalam orang-orang terdekat kamu. Dan kartu ini dibilang semuanya itu akan membaik, semuanya akan dihadiahkan kepada kamu, terutama benar jika kamu lagi nyari jodoh. Dan kartu Four of Cups ini tuh dibilang kalau misalnya kamu dihadapkan terhadap pilihan, tapi kamu tidak suka dengan pilihan itu, ya jangan milih pilihan dari sana, jangan milih pilihan yang tersedia, karena pilihan yang ada di depan kamu itu tidak hanya dua, tapi banyak, sekali lagi banyak, karena kartu Heart of Swords ini juga tentang hal tersebut ya. Jadi Four of Cups ini tuh mungkin sebagai peringatan ke kamu. Kalau kamu dihadapkan dengan pilihan yang kamu tidak suka, gak usah diambil. Tapi lihat hal lain, shift your perspective, ubah perspektif kamu, dan di situ kamu akan menemukan pilihan yang lainnya. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif ke kamu. Dan jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye. Halo grup 4, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Di sini kamu punya kartu Don't Back Down dan juga ada kartu Leap on Faith. Aku bakal buka kartu tarot dulu dan beberapa kartu lainnya. Grup 4. Di sini ada kartu Two of Cups atau Two of Vessels. Dan ada juga kartu Nine of Pentacles. Oh, okay. Next card. Oke, aku bakal ambil yang paling atas. Ada kartu The Moon. Dan ada kartu Seven of Wands. Oke, grup
Keempat, aku bakal ambil kartu energi dulu sebelum aku bacain. Grup 4, kabar baik. Kamu ada kartu The Sun. Dan juga ada kartu Contract. Oke, grup keempat. Yang paling aku rasain di sini adalah pertama, kalau kamu yang ingin punya financial freedom atau yang ingin punya finansial lebih, terutama dalam hal independen, dalam hal karya kamu sendiri tanpa bantuan orang lain, menjadi sosok yang independen, terutama buat cewek. Ini jawabannya adalah yes banget, karena kamu punya kartu Nine of Pentacles dan selebihnya juga. Di sini ada kartu Don't Back Down dan Leap of Faith, yang artinya percayalah bahwa keinginan kamu untuk sesuatu yang independen ini bisa terwujud. Dan Don't Back Down di sini artinya jangan mundur. Punya planning sesuatu, jangan mundur, jangan menunda-nunda sesuatu, terutama untuk sebuah karya. Jangan procrastinating, jangan melakukan sesuatu yang ditunda-tunda terus, tapi lakukan sekarang sesuai dengan planning kamu. Jadi istilahnya nanti dulu deh, belum siap, besok aja deh, itu jangan punya pikiran seperti itu, karena dari kartu ini benar-benar sangat positif ya. Terutama kamu punya kartu The Sun di sini dan ada kartu The Moon Reverse, yang artinya The Sun ini adalah kartu yang menunjukkan kalau sesuatu itu bisa menjadi besar, bisa menjadi cahaya kamu tanpa ada ilusi atau kabut sedikit pun, karena kartu The Moon ini reverse, yang artinya begitu kamu lakukan dan begitu kamu percaya, begitu kamu tidak mundur, tidak menunda-nunda hal itu, maka cahaya itu akan datang ke kamu. The Sun ini artinya sumber cahaya ya, dalam artian sumber kebahagiaan, dan juga dalam artian juga sebagai sumber terang dalam hidup kamu, sumber kepuasan dalam diri kamu. Dan saat kamu melakukan percaya hal ini akan menjadi baik, dengan tentu saja dibantu dengan kuasa doa, dan juga don't back down di sini artinya untuk tidak mundur. Kartu The Moon ini yang artinya tentang ilusi, yang artinya tentang ketidakpastian, dan ini juga bisa berarti hal-hal yang meragukan itu akan dijelaskan dan akan lebih jelas lagi. Jadi jalan kamu itu, kalau aku bilang, begitu kamu yakin dengan pilihan kamu, dengan tujuan kamu, terutama untuk mencapai independen atau buat kamu yang ingin cari uang sendiri dan tidak ada hal-hal yang ditunda lagi, itu maka nanti jalan kamu itu akan mulus begitu saja. Jadi buat kamu yang punya banyak planning tapi kamu tidak sempat lakukanlah sekarang. Dan kartu the contract ini itu adalah menunjukkan bahwa akan ada perjanjian atau akan ada hal yang mengikat kamu, dan begitu sekalinya mengikat kamu tidak bisa lepas. Ini mungkin bisa dalam bentuk karya, dalam bentuk attachment, ataupun juga dalam bentuk perjanjian kerja. Tapi kalau aku lihat di sini, independen di sini lebih ke arah kamu sendiri ya, dalam artian yang melakukan pekerjaan ya hanya kamu. Kalau untuk merger dengan orang lain atau untuk kerja sama, itu mungkin agak berbeda konsepnya, tapi kamunya sendiri itu di sini lebih menonjol. Seven of Wands. Kartu Seven of Wands ini juga sebenarnya tentang perlawanan, yang menunjukkan apa yang kamu lakukan belum tentu orang suka. Apa yang kamu lakukan itu belum tentu mulus pada awalnya, walaupun tadi aku bilang begitu kamu lakukan jalan kamu mulus-mulus saja. Ini lebih ke arah openingnya atau di awalnya akan ada banyak godaan, banyak rintangan, dan itu adalah waktunya kamu untuk membasmi itu semua. Terlebih lagi di sini ada kartu Two of Cups. Jalan kamu ini, planning kamu ini, dan konsep pemikiran kamu untuk menjadi seseorang yang independen bisa membawa sebuah koneksi yang luar biasa. Koneksi ini adalah bisa antara kamu dengan orang lain
atau kamu dengan jodoh kamu nanti, kamu bisa ketemu dengan dia, atau persahabatan, atau pula hubungan Two of Cups ini adalah konsep kamu dengan pekerjaan kamu, dengan karir kamu yang membuat diri kamu itu tidak bisa lepas dari hal itu. Makanya kontrak di sini juga ada. Oke, aku bakal ambil kartu lainnya dulu. Ada kartu leadership di sini. Oke, aku bakal ambil kartu yang paling atas aja, ada teaching and learning. Dan bottom deck energi kamu adalah crystal clear intention, artinya punya tujuan yang jelas. Sekali lagi, grup keempat, kabar baik untuk kamu adalah jangan menyerah, karena dari planning kamu juga kamu punya tujuan yang jelas, dan tetap percaya, dan tidak mundur-mundur, tidak menunda-nunda, maka planning kamu itu bisa berjalan dengan baik dan mulus, walaupun awalnya ada rintangan sedikit. Dan aku membahas tentang dua kartu yang keluar ini, leadership dan teaching and learning. Leadership di sini artinya gunakan leadership kamu. Gunakan kekuatan kamu untuk mengatur sesuatu, terutama untuk mengatur diri kamu dari jadwal kamu, dari pemikiran kamu yang untuk stop procrastinating, untuk stop menunda-nunda sesuatu. Dan teaching and learning ini artinya gunakan kreativitas kamu, ekspresi kamu untuk mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Mengajarkan di sini artinya bukan kamu benar-benar mengajar atau benar-benar memberi pandangan, tapi bisa juga memberikan suatu celah untuk orang lain berpikir sesuatu atau berpikir baru dengan kreatif kamu, atau ini juga bisa dalam artian yang something out of the box atau something di luar yang kebiasaan yang orang lain sudah temukan, something unique. Pikirkan hal itu dalam karya kamu. Untuk grup keempat, pembacaan ini sangat-sangat jelas ya. Dan seperti biasa, pembacaan ini adalah general pick a card reading. Jadi buat kamu yang merasa pembacaan ini tidak cocok dengan kamu, kalian boleh pindah ke grup yang lain. Grup keempat, oke, grup keempat di sini kamu punya kartu free will. Dan kartu ini adalah tentang bahwa kamu menanyakan sesuatu yang sudah pasti jawabannya tidak. Tapi dari kartu ini adalah kamu punya pilihan untuk melakukan hal tersebut. Tapi ingat, segala macam pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kamu punya planning dan kamu tahu planning itu merugikan orang lain, kartu ini adalah menunjukkan kalau misalnya ya apa yang kamu lakukan akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Jadi jangan hanya karena apa yang aku bacakan tadi bilang kalau planning kamu bisa berujung baik, planning kamu bisa sukses, tapi kalau planning kamu itu punya sisi negatif yang bisa merugikan orang lain, ya makanya harus ada yang dipertanggungjawabkan. Dan kartu free will ini itu sebagai pengingat ya, sebagai pengingat dari apa yang aku katakan tadi. Jangan lakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain secara besar, tapi lakukanlah sesuatu atas dasar keinginan untuk membantu diri kamu untuk bisa lifting diri kamu dan juga membantu orang lain, tapi tidak dalam dasar untuk merugikan. Walaupun free will ini memang artinya kamu bisa, tapi harus dipertanggungjawabkan pada suatu titik. Oke, next card. Oke, ada yang kebuka. Di sini ada kartu karma. Wow. Kartu karma ini sebenarnya menunjukkan kalau ada sesuatu yang datang ke kamu
Dan ini itu lebih dibilang apapun yang datang ke kamu itu adalah dari hasil apa yang telah kamu lakukan, baik di kehidupan sekarang atau di past life. Buat kamu yang merasa kamu tidak percaya dengan past life, karma ini itu dikasih tahu kalau kamu itu harus melewati step ini untuk mempelajari sesuatu. Dan makanya tadi aku bilang, apapun yang kamu lakukan itu ada konsep di mana kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang benar-benar telah kamu lakukan. Dan karma ini adalah buktinya. Karma ini adalah pengingat kembali. Jangan lakukan sesuatu yang bad. Jangan lakukan sesuatu yang buruk. Walaupun sekali lagi kamu punya kebebasan untuk free will di sini, tapi tetap akan dipertanggungjawabkan. Dan dalam arti pembacaan ini adalah apa yang kamu lakukan itu bisa sukses ya. Apa yang kamu lakukan itu bisa sangat-sangat berhasil. Terutama dengan kartu Nine of Pentacles ini. Jadi sekali lagi keberhasilan ini itu dituju ke kamu dengan konsep don't back down dan live and fight. Artinya jangan mundur dan juga jangan meragukan hal itu, tapi tetap lakukanlah sesuai planning kamu, di mana segala sesuatu apa yang kamu lakukan akan dipertanggungjawabkan pada suatu titik. Oke, so aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir untuk kamu grup pertama, untuk kamu grup keempat. Dan sebenarnya grup keempat, kartu kamu ini adalah kartu yang sangat-sangat baik ya, kartu yang benar-benar baik. Dan apapun yang terjadi di kehidupan kamu, percayalah akan membaik semuanya. Dan inilah yang ditunjukkan dari kartu ini. Percayalah dan jangan pernah lepas percaya diri kamu dan jangan pernah mundur. Oke, next card, last card. Oke, di sini ada kartu Queen of Pentacles. Queen of Pentacles artinya juga positif, kembali lagi berhubungan dengan finansial, berhubungan dengan independen. Queen di sini adalah seseorang yang independen, tapi ada pengingat di sini kalau kalian harus berhati-hati dalam mengatur finansial kalian karena kamu diberikan lebih. Queen of Pentacles adalah seseorang yang tidak kekurangan, tapi orang yang bisa menghabiskan uang lebih. Di sisi lain juga orang yang bisa mengatur keuangan mereka. Makanya pintar-pintar mengatur uang kamu karena kamu akan dikasih lebih. Jangan sampai nanti apa yang kamu lakukan, kamu udah dikasih lebih tapi kayak kamu nggak bisa ngaturnya. Dan ini harus yang kamu pelajari juga. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif ke kamu dan jangan lupa subscribe. Dan buat kamu yang ingin lihat video seperti ini, kalian bisa cek my channel. Dan kalau gitu, sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!